Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat umur sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini. Sebelumnya bagaimana kabar Kakak? Semoga diberikan keadaan yang sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Ainun Naim dari Tester Psikotes Laboratorium Psikologi Terapan Prodi Psikologi Islam UIN Salatiga. Baik, selama kurang dari 2 jam ini saya akan membersamai Anda untuk melaksanakan tes psikologi. Tes kali ini adalah tes bakat. Dari hasil tes ini dapat memperoleh gambaran tentang diri Anda dan juga apa sih penghambat dalam pengembangan diri Anda. Dari hasil tes ini tidak ada penilaian baik atau buruk tentang hasil tes. Oleh karena itu, agar diperolehnya gambaran diri Anda yang akurat, silahkan Anda mengerjakan tes ini dengan bersungguh-sungguh. Tes bakat ini ada beberapa tes ya. Nanti setiap tes akan saya pandu bagaimana pengerjaannya. Silahkan nanti diperhatikan dan dipahami instruksi pengerjaannya. Sebelum mengerjakan tes, apakah Anda mau ke belakang terlebih dahulu? Baik, karena tes ini pengerjaannya tidak boleh diinterogasi, misalnya izin ke kamar mandi, minum, atau menjawab pesan dan telepon ya Kak. Dalam pengerjaan ada tes yang menggunakan pena dan dalam memberikan jawaban, dan ada juga yang menggunakan pensil ketika memberikan jawaban. Yang pertama ada tes intelijensi umum atau TIU 5. Pengertian dari TIU 5 yaitu kelompok alat tes kecerdasan atau intelijensi. Tes ini dikembangkan oleh tim psikologi UI yang terdiri dari 1 lembar kertas bolak-balik. Soalnya berbentuk gambar yang memiliki pola tertentu. Peserta tes diminta untuk memilih salah satu jawaban yang benar. Selanjutnya, saya akan memberikan lembar jawab kepada Anda. Ini tugas Anda adalah melihat pola perubahan A ke B. Dengan cara yang sama, Anda diminta mencari pasangan dari C. Jawaban dapat dipilih di bagian sebelah kanan, yaitu gambar 1, 2, 3, 4, atau 5. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat. Cara menjawabnya adalah dengan membuat coretan di bawah gambar yang dipilih sebagai jawaban yang menurut Anda paling tepat. Silakan perhatikan pola A, B, dan C. Bila A dikecilkan, diperoleh B. Bila sekarang dengan C dilakukan hal yang serupa, jadi C dikecilkan, akan diperoleh gambar 2. Maka dari itu, pada gambar nomor 2 ini dicoret. Baik, apakah sudah jelas? Apakah ada pertanyaan sebelum pengerjaannya? Jika tidak ada, silakan dikerjakan. Tes kedua ada tes akudat. Tes akudat merupakan rangkaian tes yang disusun untuk mengukur kemampuan dasar atau bakat yang dibutuhkan dalam bidang administrasi, keuangan, dan perdagangan. Baik, silakan dibuka lembar jawab soalnya. Sebelum menjawab soal, silakan menuliskan identitas di sini ya Kak. Pertama, persoalan 1, yaitu pasangan kata-kata. Pada tes ini Anda akan menjumpai 150 pasang nama. Berilah tanda lingkaran jika pasangan tersebut sama, dan berilah tanda silang jika pasangan tersebut tidak sama atau berbeda. Itu yang disediakan pada pengerjaan tes ini terbatas, jadi silakan dikerjakan dengan cepat dan seteliti mungkin. Waktu dalam pengerjaan tes ini saya beri waktu 5 menit. Baik, silakan dimulai. Jika saya sudah memberikan instruksi selesai, silakan meletakkan pen dan lembar jawabnya. Selanjutnya ada tes akurat 2, yaitu berhitung. Pada tes ini, Anda akan diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Perhitungan dapat berupa penambahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian.
Anda tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitung, seperti kalkulator dan jenisnya. Gunakan kertas kosong yang ada atau sisi-sisi kosong pada lembar jawaban untuk tempat menghitung. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat, A, B, C, D, atau E. Lalu berilah tanda silang pada lembar jawaban. Tes ini terdiri atas 50 soal, bergejala dengan cepat dan teliti karena waktu yang disediakan sangat terbatas. Apakah sudah jelas atau bisa dipahami? Baik, silahkan dimulai. Selanjutnya, tes akurat 3 atau aritmatika. Pada tes ini, Anda diminta untuk melakukan perhitungan terhadap angka yang diberikan. Anda tidak boleh menggunakan alat bantu untuk menghitungnya, seperti kalkulator atau sejenisnya. Silakan Anda melihat pada buku di subtes 3. Perhatikan contoh 1. Dalam setengah jam dapat diselesaikan satu tugas. Berapa banyak tugas dapat diselesaikan dalam 8 jam? Jawabannya adalah 16 tugas. Anda cukup menuliskan angkanya saja, yaitu 16 atau satuan tugas. Tidak perlu dituliskan. Cukup dituliskan angka jawabannya saja. Bacalah setiap soal dengan teliti dan langsung dijawab. Karena pada pengerjaan ini Anda diberikan waktu yang singkat. Bila Anda mendapatkan hasil jawaban yang berupa pecahan, maka berikanlah jawaban pecahan tersebut dengan menyebut yang terkecil. Misalnya 6/9 harus diperkecil menjadi 2/3. Jika jawabannya berupa desimal, maka dituliskan menjadi desimal dengan 2 angka di belakang koma. Misalnya 0,67. Bila tidak diperkecil, maka dianggap salah. Apabila ada jawaban yang akan Anda ganti, Anda cukup mencoret jawaban yang salah tersebut dan tuliskanlah dengan jawaban yang menurut Anda benar. Anda akan menghadapi 15 soal hitungan dan Anda diharapkan untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Berkerjalah dengan cepat dan teliti karena waktu yang disediakan terbatas. Apakah bisa dipahami? Baik, silakan dimulai. Tes akurat 4 ada kategori. Silakan dicermati bagian lembar soal bagian kotak. Pada tes ini, Anda akan diminta untuk menentukan penggolongan dari setiap pernyataan pada soal. Penggolongan yang dimaksud adalah golongan A. Makanan atau minuman, B. Pakaian, C. Rumah tangga, D. Hiburan, E. Perjalanan, F. Pendidikan, G. Kemasyarakatan, dan I. lain-lain. Tentukanlah satu golongan yang paling sesuai dari suatu pernyataan atau soal tersebut. Apabila menurut Anda ada pernyataan yang dapat dimasukkan ke dalam 2 golongan atau lebih, tentukanlah satu golongan yang paling sesuai untuk pernyataan tersebut. Tuliskan huruf golongan yang tepat untuk setiap soal pada lembar jawaban. Di sini terdapat 40 nomor. Anda diberi waktu secara terbatas. Apakah sudah jelas atau bisa dipahami? Baik, silahkan dimulai. Tes akurat 5, yaitu informasi. Pada tes ini, tugas Anda adalah menyelesaikan kalimat pada setiap soal dengan memilih satu dari 4 pilihan. Jawaban yang telah diberikan yaitu pilihan A, B, C, atau D. Pilihlah jawaban yang menurut Anda paling tepat untuk menyelesaikan kalimat tersebut. Di sini terdapat 40 nomor, Anda diberi waktu secara singkat. Apakah sudah jelas atau bisa dipahami tugasnya? Baik, silahkan dimulai. Selanjutnya ada tes E atau Mechanical Comprehensive. Tes E merupakan tes untuk mengetahui kemampuan dasar teknik mekanik, yaitu kemampuan untuk mengenali hubungan dan kesimpulan tiap situasi yang berbentuk gaya dan daya dalam prinsip fisika mekanika. Baik, Anda telah dibagikan sebuah tes, sebuah buku, persoalan, dan satu lembar jawaban tes mekanika komprehensif atau tes E. Silakan isikan identitas Anda terlebih dahulu.
Ada hal-hal yang dibutuhkan di lembar jawab Anda. Pada tes yang berikut, Anda dihadapkan kepada persoalan yang berhubungan dengan masalah keteknikan praktis dalam bentuk gambar-gambar beserta keterangannya. Tugas Anda adalah memilih salah satu jawaban yang paling tepat dan dari 4 jawaban yang telah tersedia. Jawaban Anda dituliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor jawaban yang Anda pilih. Di lembar jawab Anda terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kolom untuk jawaban soal latihan dan kolom untuk jawaban soal yang sesungguhnya. Persoalan nomor 1 sampai dengan 20. Jawaban Anda dituliskan pada lembar jawaban sesuai dengan nomor soal 1 sampai 20. Kerjakan dengan cepat karena waktu yang diberikan terbatas. Apakah ada pertanyaan atau bisa dipahami? Baik, silakan dimulai dari sekarang. Selanjutnya ada tes kreativitas figural. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang ditandai dengan orisinalitas dan relatif berbeda dengan apa yang telah ada untuk menggerakkan kemajuan manusia dan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Baik, saya akan membacakan instruksinya. Dalam waktu 10 menit, buatlah sebanyak-banyaknya gambar yang dapat Anda buat dari lingkaran-lingkaran yang sudah tersedia di lembar jawab. Utama dari gambar yang Anda buat, Anda boleh membuat goresan-goresan di dalam lingkaran, di luar, ataupun di dalam, serta di luar lingkaran sekehendak Anda dalam membuat gambar. Cobalah untuk membuat gambar-gambar yang tidak terpikirkan oleh orang lain dan usahakan untuk membuat aneka ragam gambar. Cantumkan sebanyak-banyaknya gagasan yang Anda miliki pada tiap gambar. Buatlah sedemikian rupa sehingga gambar yang Anda buat mengisahkan cerita yang menarik. Dan jangan lupa menuliskan nama atau judul pada tiap gambar yang Anda buat. Baik, apakah ada pertanyaan atau bisa dipahami? Baik, silakan dimulai. Terakhir ada tes RMIB. Saya akan membacakan instruksinya. Baik, pada lembar jawab ada daftar-daftar macam-macam pekerjaan. Di situ terdapat 9 kelompok, yaitu kelompok A sampai I. Tiap kelompok terdiri atas 12 macam pekerjaan. Setiap pekerjaan merupakan pekerjaan keahlian khusus yang membutuhkan pendidikan dan latihan. Mungkin ada beberapa yang Anda sukai. Akan tetapi di sini Anda diminta untuk memiliki pekerjaan yang mana ingin Anda lakukan atau Anda paling sukai, terlepas dari besar kecilnya upah atau gaji yang akan diterima. Tugas Anda adalah membuat urutan pekerjaan mulai dari nomor 1, yaitu pekerjaan yang paling Anda minati atau Anda sukai, dan seterusnya hingga urutan nomor 12 untuk pengerjaan yang paling tidak Anda sukai atau paling tidak Anda minati. Bekerjalah dengan cepat dan tuliskan nomor-nomor sesuai dengan kesan dan keinginan yang muncul pertama kali. Jangan ada yang terlewati. Setelah Anda selesai mengerjakan 9 kelompok, di bagian bawah tuliskan 3 pekerjaan yang Anda sukai. Tidak tergantung pada jenis pekerjaan yang terdapat dalam daftar. Boleh menulis pekerjaan yang terdapat dalam daftar dan boleh juga tidak ada di dalam daftar tersebut. Apakah bisa dipahami atau ada pertanyaan? Baik, silahkan dikerjakan. Ucapkan terima kasih atas kerjasama Anda. Semoga sukses dalam proses selanjutnya. Hasil tes akan kami jaga kerahasiaannya dan hanya akan kami sampaikan kepada pihak yang berwenang. Kami mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda sepanjang kami memberikan tes ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.